sama-sama RAL, ya sama-sama RAL. Semua bedanya di sini disuruh cari kontras. Jadi kalau misalkan, bukan misalkan sih, biasanya yang ada uji lanjut itu cuma RAL doang. Karena kalau misalkan rak dikasih uji lanjut, sebenarnya bisa. Cuma nanti ada dua yang dibandingin gitu. Pertama, perlakuannya dibandingin sama BNT, BNJ, atau DMRT. Yang kedua itu kelompoknya. Terus kalau misalkan DRBSL, berarti nanti ada tiga. Ada perlakuannya dibandingin, ada barisnya dibandingin, ada kelompoknya dibandingin. Jadi sama aja sih. Nah, ya biasa berarti kita cari tabelan OP dulu ya. RAL, perlakuan, galat, sama total. Cari data kebebasan. Perlakuan kita itu ada 5, 5,14. Terus galat kita itu pengulangan ada 4, perlakuan ada 5. 5 dikali 3, 15. Terus untuk total berarti 5 kali 4 kurang 1, 20, 19. Cari kita. Nah, jadi udah 4, 10. Itu ya satu-satu kuadratkan dibagi 20. 20 itu jumlah dari datanya. Kuadratkan bagi 20. Itu 13,5. JKT 15,157 dikurang FK. Jadi 100. Terus JKT. Nah, yang makan waktu lah ya. 10 tambah 12. Tim bagi 4. 10 tambah 2 tambah 2 tambah 23. Kuadratkan bagi 4. 10 tambah 4. Kuadratkan bagi 4. 30. 32. 31. 33. Kuadratkan bagi 4. 4 ya. Eh, 30 tambah 32. 31. Kuadratkan bagi 4. Oh, dulu. 2. 43. Kuadratkan bagi 4. 2.869. Kita jumlahin. 5, 29, 19, 42, 889, 22.000, 27, per FK. JKT kita 8.961,2 EKG. 1, 0, 2, 6, 9,
negatif ya. Ah, artinya kok nggak kurang tiga om 2100 kan gede banget ya kontrak gede banget ya. Tujuan 0,25 kurang 12 nol. Ini kuadratnya 20. Kita gini aja berarti. Ini dikurangin. Nah, segini aja nih. Nggak bisa. Biar dia kurang, ini kita ibaratin daripada ganti soal ya kan. Kita 896 aja lah ya. 2100,95. DKJ kita dapat segini. Ini kayaknya soalnya agak aneh sih. Soalnya nggak nggak boleh ada negatif di tabel ANOVA. Udah kita masukin aja lah ya. 896 1204,95 2100 95 KT KTP KTG ya, Pak, 4 dibagi 8,78. Ini terimaan nol ini. 4,15. Ini nggak ada kontras ya itu ya? Iya, terima. Hmm. Gimana ya terimaan nol jadi manipulasi itu yang dia jadi kita minum apa. Nah, ya biar kita dapat tolakan nol lah yang dia. Karena dari soal ini sih lebih ke kita nentuin cara nyari kontras lah ya. Karena kan kalau yang BNT, BNJ udah dikasih tahu kan gimana tadi di soal sebelumnya. Terus kalau yang kontrasnya kan belum kan. Jadi kita manipulasi lah yang apa. 26,89. Kritisnya FK 3,6 kumpulan. Nah, oke, eh, langsung yang C aja ya. Yang C itu cara nyari kontras. Nah, jadi cara nyari kontras itu kita ini sama juga kayak BNJ, BNT. Kita masangnya hipotesis-hipotesis ya.
Tapi kalau kontras itu B, perbedaannya itu udah dikasih tahu jelas gitu loh. Ini kan di soal ini kan ada perbedaan lah ya. Protokol A itu protokol lama, B dan C itu protokol baru dengan teknik modern, D dan E itu protokol baru dengan bahan yang murah. Berarti kita ada tiga kelompok. Yang lama itu A, terus ada baru modern ya. Baru modern itu ada B sama C, terus ada baru murah itu D dan E. Nah, jadi di soal ini susunlah semua kontras ortogonal yang mungkin dari struktur perlakuan ini. Nah, caranya itu kita bikin hipotesisnya berarti sesuai dengan konteksnya. Kita misalkan bandingin, ini hipotesis satu lah ya, hipotesis. Nah, yang pertama itu hipotesisnya bakal jadi lama versus baru. Berarti nanti rumusnya. Nah, tambahkan nol aja. Nolnya itu berarti mu A kurang mu B tambah mu C tambah mu D tambah mu E. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita udah dapet hipotesis satu ya. Jadi dia tuh kalau ada soal yang sekedar kayak gini doang, nih kayak misalkan soal sebelumnya, dia nggak ada konteks tentang kontrasnya, apa yang berbeda dan apa teknik-tekniknya itu nggak bisa kita nemuin kontrasnya. Nah, jadi harus ada kata-kata yang poin C kayak gini. Misalkan diketahui ada kelompok-kelompoknya lah ya. Yang kelompok satu itu protokol lama, kelompok dua itu protokol baru dengan modern, protokol kelompok tiga itu ada protokol baru dengan bahan yang murah. Nah, terus nanti kita pasangin di tiap kelompok itu apa aja yang mungkin. Jadi hipotesis pertama itu protokol lama akan dibandingkan dengan protokol baru. Nah, terus ini bisa disederhanain ya. Jadi mu A kurang mu B kurang mu C kurang mu D kurang mu E. Ini baru satu hipotesis. Kita coba hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua itu lama, protokol lama. Kita bandingkan dengan protokol baru modern. Berarti nanti H0 ya. Mu A dikurang mu B dikurang dikurang mu C sama dengan 0. Proses yang ketiga, lama versus baru murah. Itu hipotesis 0 ya. Mu A dikurang mu D kurang mu E kurang 0. Terus yang 4 itu ini kan kita bandingin kelompok lama dengan kelompok baru kan baru. Kita udah dapet 3. Kita masih bisa lagi nih bandingin yang berada di satu kelompok yang sama. Berarti nanti kita bandingin antar baru modern. Berarti nanti baru modern. Nah, H0 ya. Mu B kurang mu C kurang 0. Terus hipotesis selanjutnya itu antar kelompok baru yang murah. Berarti nanti H0 mu D dikurang mu E sama dengan 0. Kita dapat 5 hipotesis. Terus satu lagi itu antar modern.
Nah, kontramodern ini berarti tesis ke-6. Modern versus murah. Tesis nolnya itu mu B ditambah mu C dikurang mu, mu D dikurang mu D kurang 0. Nah, jadi kita ada 6 hipotesis. Sekarang kita bikin tabel koefisiennya. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan nggak terkait hipotesis ini? Ada yang tanya nggak hipotesisnya? Nggak ada, akan lanjut. Oke, tabel koefisien itu hipotesis tabel. Oke. Nah, kita masukin jumlah hipotesisnya. Ini akan ada 6 hipotesis. 1, 3, 4, 5, 6. Nah, terus eh, koefisien kontrasnya itu ada A, B, C, D, E. Nah, kita masukin nilai-nilainya sesuai dengan yang cocok. Jadi kayak, ya enggak, ya kalian tahu lah ya matematika lah ya. Kalau misalkan nggak ada angka yang ditulis, berarti kan satu nilainya. Nah, kita masukin sesuai hipotesis pertama. Hipotesis pertama itu ada mu A dikurang mu B sampai mu E. Berarti mu A ini nilainya satu. Terus ini min satu, yang C min satu, yang D min satu, yang E min satu. Hal ini dilakukan ke semua hipotesis sesuai dengan hasil yang kita dapat. Yang kedua itu satu min satu min satu. Kalau dia nggak ada di hipotesisnya, kita masukin nol. Ya, kalau nggak ada di hipotesisnya, kita masukin nol. Terus hipotesis tiga itu satu min satu min satu salah, nol min satu min satu. Nah, dia karena mu A, mu D sama mu E. Mu B sama mu C-nya itu nol karena nggak ada. Terus yang keempat, mu B sama mu C. Berarti ini nol, mu B-nya satu, mu C-nya min satu. Sisanya nol. Yang kelima itu mu D sama mu E. Mu D-nya satu, mu E-nya min satu, sisanya nol. Yang keenam, yang terakhir itu mu B sama mu C-nya satu, mu D sama mu E-nya min satu, sisanya nol. Ini dapat tabel koefisiennya. Kita jumlahin. Nah, jumlahinnya, kita jumlahinnya sigma kontras kuadrat. Jadi kita kuadratin tiap angka ya. Jadi nanti satu kuadrat tambah min satu kuadrat tambah min satu kuadrat dan seterusnya. Ini berarti 5. Terus ini 3. Yang ini 3 juga. Ini 2. Ini 2. Ini 4. Nah, iya bener lah ya. 1, 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. 1, 1, 2. 2. 1, 4. Jadi dapat nih tabel koefisiennya. Sekarang kita nyari JKC-nya. Nah, nyari JKC itu eh, tabel koefisien. Jadi tabel ini kita kali dengan tabel aslinya. Ya, jadi nanti sesuaiin sama datanya. Jadi nanti yang ya, yang A. Oh enggak, kita jumlahin dulu per observasi. Total. Nah, totalnya berapa aja nih? 10.
tambah 12 tambah 11 tambah 13. Ini 46, 20 tambah 2. Ini 86, 20 tambah 32 tambah 31 tambah 33, 126, 20 tambah 1 tambah 2, 4, 87, 30, 32, 31, 33, 126, 40, 42, 41, 43, 166. Nah, ini hasil dari jumlahnya itu kita kali dengan koefisien yang sesuai. Lalu kita bagi eh, jumlah pengulangan, nanti dikali sama hasil kontrasnya. Atau kalau di rumus segini, JKC, sigma dari kontras I dikali dengan data YI, yang mana dikuadratkan, dibagi dengan R atau pengulangan, dikali sigma kontras I. Nah, ini kita cari setiap kontras atau setiap hipotesis. Berarti nanti ada 6 JKC. JKC 1 itu eh, bisa di ini, oh ya. Nah, JKC 1 itu berarti 1 dikali sama 46 kuadratin ditambah min 1 dikali 86 kuadratin tambah min 1 kali 87 kuadratin tambah min 1 126 dikuadratin tambah min 1 kali 166 kuadratin. Kita bagi, kan pengulangannya ada 4 ya. 4 pengulangan dikali sama kontras ini 5. Nah, ini baru kontras yang pertama. Kita lanjutin sampai kontras yang kedua. Kontras yang kedua. Kontras yang kedua itu berarti 46 kuadrat tambah min 86 kuadrat tambah min 87 kuadrat. Dah, kalau misalkan dia 0 kan kalau dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Berarti nggak kita pakai sisanya. Terus yang dibagi 4 kali 3. KC3. KC3 itu 46 kuadrat tambah tambah min 126 kuadrat tambah min 166 kuadrat. Kita bagi 4 kali 3. Terus untuk JKC4 itu berapa itu ya? Oh, 1 min 1 aja. Berarti dia 86 kuadratin tambah negatif 87 kuadratin bagi pengulangan 4 kali 2. JKC5, JKC6. JKC5 itu 126 3 kuadratin tambah min 166 kuadratin dibagi 4 kali 2. Nah, yang terakhir 86 kuadrat tambah 87 kuadrat tambah negatif 126 kuadrat tambah negatif 166 kuadrat. Kita bagi 4 pengulangannya kali 4. Nah, ini kita cari hasilnya. Kuadrat
kurang 8 kuadrat. Eh, 8 kuadrat, 87 kuadrat, 126 kuadrat, 6 kuadrat, 4 kali itu. Jika C1, C1 itu 3025,05. C2, ya, 1423,41. Jika C3, jika C4, kuadrat, kuadrat, 12,16, 8 kuadrat, 8 kuadrat, 8, tambah 429, 86 kuadrat, tambah 7 kuadrat, 1 kuadrat, berarti 16, 3649, kita dapat JKC. Baru ini tabel ANOVA final ya, final dengan kontrasnya. Jadi nanti ada perlakuan, ada C1 kontras 1, C2, C3, C4, C5, C6, terus galat semua total. DB-nya atau DF ya, sama aja. 4, 15, 9. Untuk perlakuan 4, itu galat 15, ini 19. Nah, kalau untuk kontras, derajat kebebasannya itu 1. Itu 1, 1, 1, 1. JK-nya. Kita udah dapat kan JK-nya. KT berapa? 8, 96, 12, 04, 95. 12, 04, 95. KT. Nah, jika C1 3025,65, 1423,41, 3795,66, 1870, 5429, 3649,81. Terus KT, nah cara nyari KT ya kita bagi sama dB-nya aja lah ya. Terus untuk kontras sama aja, tapi untuk yang itunya sama 22480. Sama ya, sama. Nah, kalau untuk kontras sama. Terus F hitung, berarti KTP dibagi KTG. Kalau untuk kontras sama juga. Jadi tiap kontras dibagi sama KTG-nya. Untuk KTP berapa? 26,89.
60,65. Kita bagi berapa itu? 87,66. 14,41. Eh, ya, 41. 17,71. 37, 95, 66, 47,25, 18,70, 23,27, 5,49, 67,58, 36,49,81, 45,43. Nah, lalu F tabel ya, F kritis ya. Kalau untuk yang normal, yang perlakuan, itu kan kita 3,06. Cara nyarinya kan berarti di tabel F, derajat kebebasannya berapa, sama galat ya. Nah, kalau untuk kontras berarti 1 sama 15. 4,54. 4,54. Nah, berarti untuk kontras tuh F kritisnya sama semua. 4,54. Tinggal disimpulkan saja. Simpulannya berapa? Ini tolak, tolak, tolak. Ini tolak semua lah ya. Nah, tabel ANOVA-nya udah jadi. Udah, kayak gini doang sih untuk nyari kontras itu. Uji lanjut kontras ya. Eh, ya uji kontras. Jadi nanti, nah ini yang bikin malesin sih. Tulis kesimpulannya. Jadi nanti kalian bikin kesimpulan untuk tiap kontras. Eh, ini kasih contoh satu aja lah ya. Misalkan kontras satu. Nah, kontras satu ini kan tolakan nol. Artinya, dikit aku. Protokol. Oh iya, artinya protokol lama dan protokol baru memberikan pengaruh pengaruh yang berbeda. Dah, sudah dah. Jadi gini doang nih, uji kontras itu. Kalian pertama nyari tabelnya dulu lah ya. Tabelnya udah ketemu, bikin hipotesisnya, hipotesis kontras-kontrasnya. Nah, habis itu udah dibikin hipotesisnya, bikin rumusnya, lalu tabel koefisien, selesai, cari JKC-nya, habis JKC, kita bikin tabel ANOVA yang terakhir, dan yang terakhir kita tarik kesimpulannya. Sebenarnya kan nggak untuk uji kontras, uji lanjut. Oh ya, yang DMRT belum ya? Nah, kita coba di soal sebelumnya aja ya. Karena soal yang tadi itu agak aneh. Nah, kalau DMRT itu rumusnya dia pakai tabel R, alfa. Nah, terus ini perlakuannya ada berapa? Sama galatnya. Nanti dikali KTG bagi R. Sama aja sih DMRT sama BNJ itu. Bedanya di tabel doang. Kalau BNJ kan tabel Q. Kalau DMRT tabel R.
Kalau untuk perhitungannya sama aja sih. Jadi ntar kita cari tabel R. R bukan, bukan. Oh ini. Eh, nah, tabel R kan berarti 3 sama 9. 3,339 kita kali 1,96. 6,54. Nah, ini tinggal sama juga sih kayak yang sebelumnya. Jadi selisihnya kan 1 vs 2, 1 vs 3 vs 3. Selisihnya berapa? Ini 21,25, 19,25, ini 2. Kita bandingin sama DMRT 6,54. Ya, tinggal dilihat tolak atau terima. Kalau lebih berarti tolak, artinya signifikan, berbeda signifikan. Kalau kurang, berarti terima, artinya tidak signifikan. Nah, itu untuk uji lanjut dan uji kontras. Ada yang tanya kan nggak? Ada yang masih bingung? Enggak, Mas. Aman. Aman. Ini untuk kesimpulannya kalian bisa ngelanjutin sendiri lah ya. Karena kan ini ada 6 kontras, berarti nanti ada 6 kesimpulan. Ini baru selesai satu kontras, kesimpulannya. Oke, Jadi tinggal Mas. dilanjutin aja. Kalau untuk yang lainnya, udah sih aman. Oke, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, udah deh. Udah, Mas. Oke, terima kasih buat tutor kita, Fadil dan Fajar. Semoga apa yang diajarkan tadi menjadi berkah untuk kita semua. Mungkin langsung ke sesi penyerahan sertifikat. Oke, yang pertama penyerahan sertifikat pada Fadil. Sebentar. eh, Ambil dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya untuk sesi penyerahan sertifikat pada Fajar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak buat Fajar sama Fadil. Semoga UTS besok dapat nilainya bagus semua. Semangat buat Amin. UTS. Oke, terima kasih untuk semuanya yang udah bisa hadir. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.